Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini, siswa ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker pada saat bepergian, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak satu sama lain. Ya, di belakang ibu ini adalah hutan pinus. Pinus adalah salah satu tumbuhan yang termasuk kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka lainnya adalah melinjo yang sering kita jadikan cemilan emping, kemudian pakis haji yang biasa menjadi tanaman hias. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mempelajari cara perkembangbiakannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Tumbuhan gimnospermae merupakan tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung oleh bakal buah. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki bunga sejati seperti pada angiospermae. Alat perkembangbiakannya berupa strobilus atau runjung. Alat kelamin jantan dan betinanya terpisah. Alat kelamin jantan berupa strobilus jantan yang merupakan susunan kantong-kantong serbuk sari berisi sel sperma. Sedangkan alat kelamin betinanya berupa strobilus betina yang berisi sel telur. Pembuahan pada tumbuhan gimnospermae adalah termasuk pembuahan tunggal. Penyerbukan pada tumbuhan gimnospermae dibantu oleh angin atau disebut dengan istilah anemogami. Sedangkan penyebaran bijinya juga dibantu oleh angin disebut dengan istilah anemokori. Pada tumbuhan gimnospermae dibagi menjadi 4 divisi. Baiklah, kita akan mengenali alat perkembangbiakan keempat divisi tersebut. Divisi yang pertama yaitu Cicadophyta. Contohnya adalah tumbuhan pakis haji, cicas rumpi. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan strobilus betina terletak pada tumbuhan yang berbeda. Artinya, ada tumbuhan yang hanya mempunyai strobilus jantan saja dan ada tumbuhan yang hanya memiliki strobilus betina saja. Bentuk strobilus jantan pada tumbuhan pakis haji adalah sebagai berikut. Sedangkan strobilus betina bentuknya adalah seperti ini. Nah, divisi yang kedua yaitu divisi Ginkgophyta. Contoh Ginkgophyta adalah Ginkgo biloba, yaitu salah satu Ginkgophyta yang masih hidup sampai saat ini dan berada di negeri Cina. Nah, pada tumbuhan Ginkgophyta, strobilus jantan dan strobilus betinanya terdapat pada tumbuhan yang berbeda. Nah, tumbuhan seperti ini disebut dengan istilah tumbuhan berumah dua. Alat perkembangbiakan betinanya yaitu strobilus betina bentuknya seperti ini dan strobilus jantan bentuknya seperti ini. Divisi yang ketiga adalah Gnetophyta. Contoh tumbuhan Gnetophyta adalah Gnetum gnemon atau melinjo. Strobilus jantan adalah seperti ini dan strobilus betinanya adalah seperti ini. Divisi yang keempat pada tumbuhan gimnospermae adalah Coniferophyta. Contoh tumbuhan Coniferophyta adalah Pinus merkusi, damar, dan cemara. Alat perkembangbiakannya berupa strobilus jantan yang seperti ini dan strobilus betina seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari daur hidup atau cara perkembangbiakan dari tanaman gimnospermae. Daur hidup tumbuhan gimnospermae adalah sebagai berikut. Pada tumbuhan gimnospermae terdapat 2 fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Secara lebih lanjut, kita akan mempelajari daur tersebut
melalui tayangan berikut ini. Pohon sporofit dewasa akan menghasilkan Strobilus betina dan Strobilus jantan. Sisik Strobilus betina menghasilkan 2 megaspora yang di dalamnya terdapat sel induk megaspora. Sel induk megaspora yang bersifat 2N dilindungi oleh nucellus dan integumen akan membelah secara meiosis menjadi 3 sel, tetapi yang bertahan hanya 1 sel. Sementara itu pada Strobilus jantan, mikrosporangium yang jumlahnya ratusan juga akan membelah secara meiosis menghasilkan mikrospora yang bersifat N. Mikrosporangium akan berkembang menjadi serbuk sari, kemudian terbawa angin dan hinggap di pangkal biji. Megaspora membelah secara mitosis menghasilkan archegonium, dan serbuk sari yang menempel akan berkecambah. Spermatogen dari serbuk sari akan membuahi sel telur menghasilkan embrio atau sporofit baru bersifat 2N. Embrio atau sporofit baru berkecambah tumbuh menjadi pohon dewasa. Pada daur hidup tersebut, tumbuhan gimnospermae mengalami fase gametofit dan fase sporofit secara bergantian. Nah, selain berkembang biak secara generatif, tumbuhan gimnospermae juga berkembang biak secara vegetatif atau secara aseksual. Contohnya, pada tumbuhan pakis haji berkembang biak dengan tunas yang disebut dengan bubil. Sedangkan pada tumbuhan pinus dapat berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan tunas pada akar. Gimnospermae antara lain tanaman hias, sumber makanan, terpentin, gondorukem, industri kertas, obat, dan kosmetik. Ya, demikian tadi pembahasan kita. Selanjutnya, supaya siswa ibu lebih paham, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Baiklah, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.